Inilah kondisi di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Tulungagung, di pinggir pantai. Memang harus melewati bukit untuk menuju daerah dan atau keluar dari daerah sini. Nah, ini tanjakan, kalau nggak hati-hati nih, soalnya jalannya langsung hilang ya kan, nggak kelihatan dari pandangan mata pengemudi. Di sini sepertinya banyakkan perkebunan di sini ini ya, budidaya tanaman jati dan ini apa nih ya, sengon nih ya, sengon ya, jati dan sengon nih. Ini apa namanya, batangnya bagus nih, lurus-lurus gitu ya, karena memang mungkin bibitnya pilihan. Nah, kebetulan di belokan kita ketemu dengan kendaraan, harus ngantri pelan-pelan. Ada beberapa titik memang ini lubangnya cukup dalam. Jadi rata-rata memang pantai selatan itu pinggirnya itu berupa bukit ya, bukit atau mungkin apa namanya, bukan gunung tinggi tapi ya bukit. Jadi semoga ini kan seperti kayak tanggul gitu ya, tanggul alam gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, tadi yang saya ceritakan di awal, kalau ada potensi gempa dan kemudian memicu terjadinya gelombang tsunami, ini bukit-bukit yang cukup tinggi ini bisa sebagai penahan gitu ya, penahan gelombang tinggi gitu ya. Jadi kalau dibilang katanya sampai ketinggian 20 meter gitu ya, oh ini saya perhatikan udah lebih nih. Jadi warga yang mengungsi ke daerah tinggi seperti ini sudah aman dari gelombang tsunami ini. Semoga ya, kita doakan untuk analisis tadi itu tidak terjadi ya. Tapi memang ilmu pengetahuan kita semakin modern, semakin canggih. Dengan perhitungan mereka bisa memprediksi kemungkinan bencana yang mungkin akan terjadi. Ya, kita sebagai manusia menghuni bumi dengan teknologi tadi sebenarnya bagus ya, sebagai pengingat. Jadi kita harus selalu waspada. Dan bagi pemerintah ya memang harus melakukan langkah-langkah mitigasi resiko, sehingga kalaupun terjadi itu seharusnya banyak nyawa yang diselamatkan karena penanganannya udah tepat. Nah, sekarang masalah area seluas ini, kalau terjadi sesuatu ini kan harus ada pemberitahuan secara serempak tuh ya. Jadi apakah itu berupa sirene atau alarm gitu yang bisa didengar oleh seluruh penduduk yang ada atau tinggal di daerah ini gitu. Minimal tadi yang di bibir pantai tadi tuh. Jadi kalau terjadi sesuatu itu secara otomatis alat tersebut akan memberikan peringatan dini kepada masyarakat berupa sirine gitu ya,
untuk segera dilakukan evakuasi. Dan hal tersebut itu harus sering dilatih gitu ya. Jadi sering dilatih sehingga masyarakat tuh cepat tanggap gitu. Jadi kalau ada sirine langsung lari atau naik kendaraan menuju area-area yang lebih tinggi untuk evakuasi atau menyelamatkan diri. Tapi kalau udah di titik ini saya rasa udah sangat aman nih ya, karena udah cukup tinggi sekali. Tadi udah melewati berapa kali tanjakan ini, udah sangat tinggi sekali. Tapi tadi yang perlu diperhatikan adalah sistem peringatan dini, itu sangat diperlukan. Misalnya ambil contoh kita kejadian tadi, misalnya malam hari terjadi gempa, ya kan? Kalau tidak ada peringatan dini secara otomatis, mungkin ya masyarakat akan kondisinya masih terlelap tidur gitu ya. Kalau ada sirine yang berbunyi panjang gitu, pasti akan membangunkan masyarakat untuk segera melakukan evakuasi. Ini sebenarnya sama aja ya kalau hal ini terjadi pada bencana lain, misalnya bencana kebakaran di gedung bertingkat. Nah, kebetulan saya backgroundnya mempunyai sedikit pengetahuan terkait hal tersebut, sehingga gedung-gedung bertingkat itu pasti dilengkapi dengan apa yang namanya fire alarm dan fire fighting atau sistem peringatan dini, dan yang kedua adalah sistem pemadaman api otomatis menggunakan sprinkler dan hidran. Nah, itu apa namanya, peralatan yang wajib dimiliki oleh setiap gedung bertingkat atau high rise building, utamanya di Jakarta ya, di kota-kota besar lain. Tadi itu terkait dengan tsunami, ya pastinya orang-orang yang memahami itu ya, dan bisa memprediksi itu harus membuat plan atau rencana tanggap darurat ya kan, mulai dari rencana evakuasi, planning evakuasi, terus kemudian setelah evakuasi seperti apa itu harus direncanakan dengan detail. Jadi nanti recovery-nya itu cepat gitu ya. Kita bayangkan misalnya terjadi tsunami gitu ya, misalnya hampir 100% masyarakat tersebut berhasil diselamatkan gitu ya, karena sistem peringatan dininya berjalan dengan baik. Tapi perlu dipikirkan lagi terkait dengan waktu setelah atau pasca tsunami. Pastinya bangunan-bangunan rumah penduduk yang ada di bibir pantai tadi itu sudah habis, hilang ya kan, bersama dengan gelombang tadi, hancur lah seperti itu. Nah, masyarakatnya gimana yang tinggal di sana tadi? Walaupun selamat tapi dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian ya kan. Kemudian bangunan-bangunan pelayanan publik rusak, sekolah rusak. Nah, itu harus ada planningnya ya kan, minimal ada lokasi yang dipergunakan sebagai penampungan sementara gitu ya. Apakah bangunan yang cukup besar di sekitar daerah tersebut yang aman ya kan, kemudian tahan gempa sehingga bisa dipergunakan untuk tempat penampungan penduduk-penduduk tadi. Tentunya bangunan tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, misalnya toilet ya kan, terus kemudian dapur umum, terus kemudian kamar-kamar ya, walaupun nanti mungkin berupa barak gitu yang diisi banyak
penduduk gitu ya, dalam satu tempat gitu ya. Jadi bukan per keluarga tapi mungkin per RT gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang gitu. Seharusnya dari sekarang kalau mau kita melakukan mitigasi gitu. Daripada minimal kalaupun nggak bangunan permanen, tenda gitu ya. Ada tenda-tenda, tapi tenda-tenda yang sudah dilengkapi dengan sarana sanitasi yang baik. Karena itu sebetulnya dampak dari bencana tadi itu adalah banyak sekali ya di pengungsian juga, atau di penampungan. Bisa timbul penyakit, ya kan. Terus kemudian kegiatan perekonomian terputus, terhenti, sehingga harus dipikirkan fase di mana ada masanya untuk recovery. Saya tertarik dengan bidang ilmu tersebut ya, karena memang kebetulan saya pernah belajar terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kalau kita bicara lebih luas lagi, K3 itu salah satunya termasuk mitigasi terhadap bencana ini. Kalau kita lihat berita online ini kan, bencana tersebut hampir pasti gitu ya, hampir pasti sesuai dengan prediksi ilmu pengetahuan akan terjadi gitu. Ya kan? Yang gempa mungkin sekitar 10 skala Richter gitu ya. Pasti bangunan yang konvensional seperti ini ya pasti akan ambruk semua gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya tsunami saja ancamannya, tapi gempa gitu ya. Nah, gempa dengan kekuatan yang sangat tinggi itu ya, bangunan yang rumah-rumah seperti ini pastinya sudah tidak bisa menahan lagi, rata dengan tanah. Belum nanti terjadi longsor, ya kan. Longsor kemungkinan tuh tadi ya, saya lihat tebing-tebing itu bisa jadi kalau ada gempa tinggi itu longsor itu semuanya, batu-batu akan turun ke bawah. Jadi bisa terjadi lagi terputus, ya kan, jalur menuju area-area tersebut terputus. Kalau kita pikirkan dari sekarang, ya kan, kita rencanakan dari sekarang, itu bisa diatasi ya. Tapi memang ini kan Pulau Jawa ini membentang ya, dari Jawa Barat sana, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, memang sangat luas sekali. Sehingga memang kita kalau melakukan langkah mitigasi yang ideal gitu ya, pasti akan memakan biaya besar dan sumber daya yang diperlukan sangat besar. Tapi saya rasa bisa itu dengan cara apa? Melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko tadi. Dan masyarakat pastinya mereka akan sangat antusias gitu ya, diberikan pelatihan seperti itu. Minimal inilah beberapa orang, kita sebut championnya gitu, yang nanti bisa menularkan pengetahuannya kepada tetangga-tetangganya. Itu perlu itu. Jadi perlu dilakukan minimal sosialisasi. Dan itu tidak berhenti hanya sekali, 2 kali sosialisasi, tapi secara berkelanjutan. Misalnya terjadi gempa tadi ya langsung keluar rumah, jangan di dalam rumah. Saya yakin ini nggak semua orang memahami itu. Mereka mungkin malah ada yang berpendapat kalau di dalam rumah itu lebih aman gitu, ya kan. Jadi kalau gempa ya harus keluar rumah, hindari dekat dengan bangunan-bangunan tinggi yang berpotensi roboh dan menimpa kita gitu. Demikian juga orang yang sedang berkendara ya, naik roda 2 maupun roda 4 pada saat terjadi gempa besar seperti itu, ya harus berhenti, karena berjalan dalam kondisi goncangan demikian besar itu bisa kita kehilangan kontrol terhadap kendaraan kita. Saya pernah lihat video
di Aceh waktu itu ya, ada yang gempa besar yang dan akhirnya tsunami itu, orang naik motor bisa jatuh sendiri itu ya, karena keseimbangannya hilang. Seperti kita naik kereta api, coba bayangkan tuh kereta api, tapi kan goncangannya terukur gitu ya. Tapi kalau kita jalan atau misal lari lah gitu di dalam kereta api, pasti kita jatuh ya. Jadi hal-hal seperti itu harus diketahui oleh masyarakat luas ya kan, terutama di daerah-daerah yang punya potensi bencana yang besar atau yang tinggi gitu ya. Ini sudah keluar dari tadi jalan yang berkelok-kelok dan naik turun, sekarang sudah mulai jalannya udah mulai enak tuh ya, lumayan landai, tapi masih di kawasan ini sepertinya dikelola oleh perhutani ini. Ini pohon-pohon jati nih sebelah kiri nih. Ini bagus-bagus nih ini ya, kayunya lurus-lurus gitu ya. Memang pohon yang sengaja ditanam ini. Kemarin adik saya cerita waktu ke Bukit apa tuh, Bukit Jodoh itu ya, itu kan pohon jati semuanya. Nah pada waktu musim kering kemarin, musim kemarau, itu daunnya kan jatuh semua ya, daunnya pada gugur semua gitu lah, jadi pada rontok gitu. Nah bagusnya itu si yang ini yang merawat perkebunan itu, daun-daun tersebut tuh segera di istilahnya disingkirkan gitu ya, diambil tersapu gitu, singkirkan, karena berpotensi terjadinya kebakaran gitu. Bayangkan ya, pohon jati yang udah nunggu bertahun-tahun, pada saat mau panen mungkin setelah di atas 5 tahun mau panen ternyata habis kebakar gitu kan. Wah itu kan kerugiannya sangat besar. Ya, kemarin saya lihat jalan menuju ke situ, melewati hutan pohon jati itu bersih gitu ya, tidak ada satu daun pun yang berserakan di sana, jadi bersih. Ya ternyata dipelihara, ternyata walaupun berupa hutan gitu ya, tapi dipelihara. Ini penghasil kayu soalnya. Ini bisa diekspor nih ya, kayu jati ini. Terkenal bagus nih kayu jati dari Indonesia nih. Ini sudah dekat menuju kota nih. Ini kelihatan ada banyak komunitas bersepeda nih. Ini kalau naik mobil gitu ya, turun terus jalurnya seperti ini cukup menantang nih, menarik nih. Downhill tipis-tipis gitu ya. Memang kondisi pandemi saat ini menjadi tantangan yang cukup besar ya bagi masyarakat, terlebih yang misalnya daerah wisata tadi. Kalau saya lihat ya sepi ininya, pengunjungnya nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga walaupun pantainya dibuka, kita bayangkan tuh pedagang-pedagang tadi tuh banyak yang tutup gitu ya. Ya mungkin mereka selain menjadi pedagang juga ada yang jadi nelayan, jadi usaha sampingan gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi kalau mereka hanya mengandalkan kepada hasil dari dagang tadi ya, jual makanan, jual ikan, terus kondisi kalau nggak ada pengunjung ya nggak laku. Kalau nggak laku berarti nggak dapat penghasilan tuh. Nah, satu lagi ya, kalau kita mengunjungi daerah tadi saya belum ketemu
yang namanya pom bensin. Jadi pom bensin nggak ada sepanjang perjalanan tadi itu, hanya ada orang jual bensin eceran. Lebih solar sepertinya nggak ada. Jadi kalau mobil diesel kesini agak susah nyari solarnya. Nah, itu sebetulnya ya perlu lah ada setiap mungkin 20 km atau 15 km itu ada stasiun pengisian bahan bakar dari Pertamina. Baik sahabat, ini sepertinya sudah dekat dengan kota Kabupaten Tulungagung. Jadi sudah jalur biasa, tidak semendadak yang tadi. Mungkin saya tutup review kali ini. Silahkan bagi sahabat yang datang ke kota Tulungagung, silahkan datang dan berwisata ke berbagai tempat yang ada di Tulungagung. Pastinya nanti akan berkesan buat Anda semuanya. Nanti akan saya buat lagi vlog terkait dengan wisata kuliner ya di Tulungagung ya. Semalam saya berkendara naik motor itu ternyata banyak sekali area-area yang dibuat untuk wisata kuliner. Mulai dari yang pinggir jalan lesehan, terus warung-warung kecil gitu ya kan, tapi ditata apik sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikunjungi gitu. Sampai restoran-restoran besar, restoran franchise Waralaba juga ada di sini, KFC ada, terus apalagi tadi itu, lumayan lah. Tapi untuk makan tradisional sangat banyak sekali. Dari nasi pecel, nasi lodo ya, terus apalagi kemarin tuh nasi yang dibungkus kayak nasi bakar itu, nasi gegok, nah itu ada juga ya kan. Dan rasanya khas Tulungagung, memang pedas gitu ya, rasanya pedas. Baik, begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.